Cerita dimulai ketika seorang developer game berlari dengan panik di tengah ramainya kota Barcelona. Dengan napas yang terengah-engah, pemuda bernama Seju itu menghubungi seorang investor terkemuka asal Korea Selatan, Jin Woo, dan mencoba membuat penawaran dengannya. Di waktunya yang singkat itu, dia berhasil mencuri perhatian sang investor sampai akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di kota Granada. Seju melanjutkan pelariannya dengan menaiki kereta. Tapi sejak saat itu, dia menghilang secara misterius. Jin Woo sedang berada di Spanyol. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di Granada. Dia menerima file game beta yang dikirim Seju melalui tautan, lalu mengirimnya ke perusahaan untuk diuji. Dia juga menugaskan mata-mata pribadinya untuk menyelidiki latar belakang Seju sebagai bentuk antisipasi jika kejadian itu hanya tipuan. Setibanya di Granada, Jin Woo datang ke Hostel Bonita, sebuah penginapan yang dikelola oleh keluarga asal Korea Selatan. Pengurus hostel yang bernama Hiju membawanya ke kamar lantai 6, satu-satunya kamar tunggal yang tersedia. Hiju tidak habis pikir kenapa Jin Woo yang tampak kaya datang ke tempat sederhana miliknya, alih-alih hotel mewah dengan segala fasilitas yang memadai. Malam itu, Jin Woo memutuskan untuk menguji game buatan Seju yang diberi nama Memories of the Alhambra. Game tersebut berbasis augmented reality, yang memungkinkan penggunanya untuk melihat objek maya di dunia nyata, seperti game Pokemon Go yang pernah booming pada masanya. Tidak butuh waktu lama, perusahaan Jin Woo yang ada di Korea Selatan berhasil menanamkan game tersebut ke dalam smart lens yang baru dikembangkan, sebuah kontak lensa yang memiliki berbagai fitur canggih di dalamnya. Penggabungan teknologi itu membawa terobosan yang sangat besar. Seseorang bisa memainkan game dengan pengalaman senyata mungkin hanya bermodalkan kontak lensa yang sangat kecil. Tidak lama setelah Jin Woo memasangkan smart lens miliknya dan mencoba memainkan memori Alhambra, dia mendapat instruksi untuk datang ke sebuah alun-alun di kota Granada. Jin Woo tidak menyangka bahwa game itu terwujud realistis. Dia melihat bagaimana patung kesatria tiba-tiba berubah menjadi pejuang sejati yang hidup. Ketika kesatria itu mendekat dan menyerangnya hingga terluka, Jin Woo dinyatakan kalah dan dia keluar dari permainan. Jin Woo mencobanya sekali lagi dengan serius. Sebuah petunjuk menggiringnya untuk mendapatkan senjata yang terletak di toilet restoran. Dia menemukan pedang yang muncul dari langit-langit dan meraihnya dengan kagum. Setelah memenangkan pertarungan, Jin Woo mendapatkan kunci untuk misi berikutnya. Dia sangat senang dan terus membayangkan bagaimana game ini bisa merubah keadaan dunia. Namun, dia juga mulai cemas jika seandainya game tersebut jatuh ke tangan orang lain. Jin Woo kembali ke hostel dan dia merasa kesal karena banyak fasilitas yang tidak berfungsi. Jin Woo mengira bahwa Hiju tidak kompeten dalam mengelola bisnisnya. Dia juga meremehkan tempat tersebut yang hampir tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada pengunjung. Perkataan itu cukup menyakiti perasaan Hiju yang telah banyak berjuang untuk mengelola bisnis keluarganya. Jin Woo sendiri terpaksa menginap di tempat tersebut karena Seju yang memintanya. Tetapi sampai saat ini dia tak kunjung datang. Setelah menerima panggilan dari mata-mata pribadinya, Jin Woo akhirnya tahu bahwa Seju baru berusia 17 tahun dan dia membutuhkan wali untuk melakukan perjanjian bisnis. Penyidik berkata bahwa orang tua Seju sudah meninggal dan wali sahnya saat ini adalah kakak perempuannya, Jung Hee-ju, pemilik Hostel Bonita. Jin Woo terdiam dalam kesadaran menyadari bahwa wanita yang telah dia sakiti perasaannya adalah wali Seju yang akan menentukan segalanya. Tampaknya Seju adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Mereka tinggal bersama sang nenek dan menjalankan bisnis hostel bersama. Mengetahui hal itu, sikap dan perilaku Jin Woo berubah drastis. Tapi itu tidak cukup untuk merubah keadaan hati Hiju yang terlanjur kesal kepadanya. Di hari itu, Jin Woo pergi mencari Seju ke stasiun Granada, tapi dia tidak menemukannya. Jin Woo kembali ke hostel dan dia akhirnya tahu bahwa Hiju bukan wanita biasa. Penyidik memberitahunya bahwa wanita itu punya banyak pekerjaan dan menjadi tulang punggung keluarga. Fakta itu membuat Jin Woo tersadar bahwa selama ini dia salah paham kepada Hiju
yang menurutnya tidak becus dalam bekerja. Kasus hilangnya Seju belum menemukan titik terang, tapi keluarganya sudah terbiasa karena Seju sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang. Di tengah ketidakpastian itu, Jinwoo dikejutkan dengan kemunculan player lain di dalam game Memory Alhambra. Dia berusaha mencarinya dan ternyata player yang dimaksud adalah Hyung-sok, mantan sahabat sekaligus musuh yang sangat dia benci. Jinwoo tidak tahu bagaimana musuhnya itu bisa mendapatkan Memory Alhambra. Di pertemuan yang tidak terduga ini, Jinwoo sangat berambisi untuk mengalahkan Hyung-sok walaupun itu hanya di dalam game. Namun, dia terpaksa harus mundur karena levelnya terlalu rendah dan berjanji akan datang menemuinya lagi. Setelah dipelajari lebih dalam, ternyata Seju mengajukan paten untuk gamenya di bawah nama Hostel Bonita. Itu artinya Jinwoo hanya perlu membeli Hostel Bonita untuk mendapatkan lisensi Memory Alhambra. Jinwoo segera mengadakan pertemuan dengan Hiju dan menjelaskan bahwa dia akan membeli Hostel Bonita dengan harga 10 miliar won. Sejak saat itulah Hiju akhirnya tahu bahwa Jinwoo adalah orang ternama di negara asalnya. Penawaran Jinwoo membuat Hiju terkejut. Dia pernah berusaha untuk menjual hostelnya, tapi tidak ada yang berani membelinya dengan harga tinggi. Hiju tidak tahu bahwa hostelnya memegang hak paten untuk game yang dibuat oleh adiknya. Walau begitu, Jinwoo tidak berniat untuk menipunya dan memberikan harga yang menurutnya pantas. Jinwoo memberikan sedikit permainan pada penawarannya. Dia meminta Hiju untuk cepat mengambil keputusan. Jika tidak, harganya akan terus dikurangi seiring berjalannya waktu. Hiju panik karena dia tidak bisa mengambil keputusan itu seorang diri. Setelah pergi ke toilet untuk menghubungi kerabatnya, Hiju akhirnya yakin bahwa tidak ada alasan untuk menolak tawaran Jinwoo. Akan tetapi, Hiju malah terkunci dan dia ditemukan pingsan di dalam toilet. Jinwoo segera membawanya ke rumah sakit dan dia tetap memberikan harga 10 miliar won untuk kontrak perjanjian mereka. Hiju dan keluarganya sangat bahagia. Utang yang selama ini mereka tanggung pun pada akhirnya bisa dilunasi. Dan meskipun Hostel Bonita sudah dijual, mereka masih bisa tinggal sampai menemukan tempat yang baru. Setelah berhasil mendapatkan lisensi Memory Alhambra, Jinwoo masuk ke dalam game untuk mempelajarinya lebih dalam. Dia masuk ke dalam cafe Alcazaba yang nantinya akan menjadi lobi tempat di mana para pemain dapat berkumpul, berbagi informasi, membuat aliansi, bertukar senjata dan menerima quest tertentu. Saat bertemu dengan sekelompok NPC, Jinwoo mencoba untuk berinteraksi dengan mereka tapi ditolak karena dia harus berada di level 5 untuk membuka fitur tersebut. Dari belakang, Jinwoo mendengar permainan gitar dari NPC wanita yang sangat mirip dengan Hiju. Informasi mengatakan bahwa NPC itu bernama Emma, gitaris kafe. Jinwoo terpukau dengan kecantikannya dan dia terus memandanginya untuk beberapa saat. Seju menciptakan karakter Emma bukan tanpa alasan. Di masa lalu, Hiju sangat terampil memainkan gitar klasik. Dia mendapat berbagai penghargaan dan sang ayah menyarankan agar keluarganya pindah ke Spanyol guna mengembangkan bakat Hiju. Terlepas dari keraguan mereka, keluarga Hiju menjual semua aset dan pindah ke Spanyol di mana mereka mendirikan Hostel Bonita. Tapi saat memasuki sekolah gitar, Hiju menyadari bahwa dia tidak begitu hebat. Dalam setahun, ibunya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ayahnya larut dalam kesedihan sebelum akhirnya menjadi pemabuk dan meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, Hiju putus sekolah untuk merawat adik-adiknya dan terus mengelola Hostel Bonita peninggalan keluarganya. Impian Hiju sirna dan hampir mustahil untuk digapai kembali. Sebagai adik, Seju berusaha mewujudkan impian sang kakak melalui game yang dia buat, dan karena itu dia menciptakan karakter Emma. Jinwoo bertemu dengan Hiju yang mengajaknya makan malam sebagai bentuk terima kasih karena telah membeli hostelnya. Jinwoo menduga bahwa Hiju pandai bermain gitar sama seperti karakter Emma yang diciptakan adiknya. Tebakan itu membuat Hiju bertanya-tanya kenapa Jinwoo bisa mengetahuinya, dan ini menjadi titik awal di mana Hiju mulai penasaran dan tertarik kepadanya. Setelah banyak berlatih dan naik ke level 4, Jinwoo menghubungi Hyung-sok dan mengajaknya untuk berduel. Mereka bertemu di sebuah taman dan saling bertarung. Kemampuan mereka tidak jauh berbeda karena ada di level yang sama. Ketegangan ini memunculkan kenangan masa lalu di antara mereka. Jinwoo dan Hyung-sok dulunya bersahabat, dan mereka saling bekerja sama untuk membangun perusahaan. Ayah Hyung-sok, Profesor Cha, melibatkan diri dan mendukung mereka berdua.
Namun, ayah Hyung Sok lebih percaya kepada Jinwoo yang dia anggap lebih kompeten dari putranya. Hyung Sok merasa sakit hati dan dia mulai membenci sahabatnya. Dan sebagai bentuk pembalasan, dia merebut istri Jinwoo lalu menikahinya setelah mereka bercerai. Kejadian itu merusak persahabatan mereka sampai akhirnya Hyung Sok pergi dan membuat perusahaan baru. Sejak saat itu, Jinwoo mulai sulit untuk percaya atau mencintai seseorang. Bahkan saat dia menikah untuk kedua kalinya, itu tidak bertahan lama. Pertarungan berubah menjadi sangat menegangkan ketika mereka mulai bersungguh-sungguh dan berkelahi menggunakan fisik. Mereka berdua mendapatkan penalti berupa pengurangan poin ketika sistem mendeteksi adanya perkelahian secara fisik. Saat mereka kembali bertarung mengikuti peraturan, Jinwoo melampiaskan semua kemarahannya dan dia berhasil mengalahkan Hyung Sok. Jinwoo pulang dengan perasaan puas dan dia memutuskan untuk segera kembali ke Korea. Namun keesokan harinya, Sekretaris Jinwoo memberi kabar bahwa Hyung Sok ditemukan tewas di bangku taman dengan mata terbuka lebar. Jinwoo terkejut menyadari bahwa Hyung Sok meninggal setelah bertarung dengannya, dan dia menduga ada sesuatu yang tidak beres. Dia membatalkan rencana kepulangannya dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istri Hyung Sok yang bernama Sujin sedang hamil tua, dan dia pingsan saat mendengar kabar kematian suaminya. Adiknya berusaha memanggil dokter tapi ada kendala bahasa. Jinwoo yang mengetahui itu pun merasa tidak tega. Dia meminta bantuan Hiju untuk menemani sekaligus menjadi penerjemah bagi mantan istrinya selama ada di hotel. Setelah siuman, Sujin menuduh Jinwoo menginginkan ini terjadi, meneriakinya dan menuntut untuk mengetahui apa yang telah dia lakukan kepada Hyung Sok. Jinwoo tidak memberikan reaksi apapun sebelum akhirnya pergi untuk menyelidiki kasus ini. Keadaan semakin aneh ketika Hyung Sok kembali hidup sebagai NPC tidak lama setelah Jinwoo memasang smart lens dan masuk ke dalam game. Hyung Sok dapat dengan mudah dikalahkan tapi dia akan kembali hidup di saat-saat tertentu dan itu membuat Jinwoo gelisah. Jinwoo terus berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam prosesnya, dia mendapat kabar bahwa pihak stasiun kereta telah menemukan sebuah tas dan nomor telepon miliknya di dalam tas itu. Ternyata tas itu adalah milik Seju yang tertinggal setelah dia dinyatakan menghilang. Jinwoo mengambilnya dan dia berspekulasi bahwa Seju pergi karena dikejar oleh seseorang. Namun, dia memutuskan untuk merahasiakan penemuan itu dari keluarganya agar mereka tidak khawatir. Di suatu malam, Jinwoo datang ke Hostel Bonita untuk mencari beberapa informasi tentang Seju. Jinwoo berdalih berkata bahwa dia ingin meminjam komputer Seju untuk urusan pekerjaan. Hiju mengantarnya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Jinwoo mencari petunjuk, dia menemukan alamat seseorang bernama Marco yang tertulis pada buku catatan Seju. Pada akhirnya, dia meminta penyidik pribadinya untuk mencari tahu siapa Marco sebenarnya. Jinwoo menginap di Hostel Bonita dan merenungkan kejadian sebelumnya. Tidak lama dari itu, dia mendengar lantunan musik sebelum akhirnya bertemu lagi dengan NPC Hyung Sok. Jinwoo berusaha untuk tenang tapi kali ini dia benar-benar terluka ketika pedang Hyung Sok mengenainya. Dia terlalu lemas untuk bertahan dan akhirnya terjatuh dari lantai 6. Hiju yang melihat kejadian itu terguncang dengan panik. Jinwoo dilarikan ke rumah sakit dan untungnya dia bisa bertahan. Jinwoo terbangun dan menyadari bahwa semua luka tusuk yang dia terima sebelumnya menghilang. Jinwoo juga menyadari bahwa sebenarnya dia sudah tidak menggunakan kontak lensa saat bertarung dengan Hyung Sok. Dan itu artinya dia tidak pernah masuk ke dalam game saat kejadian itu terjadi. Kehadiran Hyung Sok di malam itu tidak masuk akal. Jinwoo khawatir bahwa gamenya benar-benar rusak dan dia terjebak di antara dua realitas secara bersamaan. Hiju tidak mengerti kenapa dia sangat sedih saat melihat Jinwoo terluka parah. Dia juga terlihat kesal ketika Jinwoo menyepelekan waktu pemulihannya. Adik Hiju yang menyadari itu menyimpulkan bahwa sang kakak mulai menyukai Jinwoo dan dia terlihat jelas berusaha menjodohkan mereka berdua. Berita kematian Hyung Sok tiba di Korea dan menjadi pusat perhatian bagi media. Semua orang berspekulasi bahwa Jinwoo berkaitan dengan kasus tersebut mengingat hubungan mereka yang merupakan mantan mitra bisnis. Ayah Hyung Sok, Profesor Cha, berusaha untuk tenang dan tidak mencurigai Jinwoo atas kematian putranya. Bahkan, dia meminta polisi untuk segera menutup kasus dan mengakui bahwa putranya mati karena serangan jantung. Sementara itu, Jinwoo kembali dihadapkan dengan teror Hyung Sok. Dia berusaha pergi dengan cedera di kakinya yang belum pulih.
Dan permainan terus berlanjut meski tanpa bantuan smart lens, yang membuktikan bahwa dia memang terjebak di dalam permainan. Ketika Jinwoo memejamkan matanya untuk menyerah, Hiju memanggilnya dari kejauhan dan dia terlihat sangat khawatir. Jinwoo menarik Hiju ke dalam pelukan dan memohon padanya untuk tetap seperti itu sampai sistem mendeteksi adanya kendala dan pertarungan ditunda. Pada akhirnya Hyung Sok pergi dan Jinwoo dibawa kembali ke ruangannya. Sejak saat itu, orang-orang perlahan mulai meragukan Jinwoo dan menganggapnya memiliki gangguan mental. Keadaan semakin buruk ketika Jinwoo terus dihantui oleh NPC Hyung Sok, sampai akhirnya dia dinyatakan memiliki gangguan kecemasan dan harus menjalani masa pemulihan. Jinwoo tinggal di hotel di mana Hiju merawatnya dengan penuh perhatian. Hiju merasa bersalah karena Jinwoo terjatuh di penginapannya. Selain itu, dia ingin membantunya sebagai bentuk balas budi karena telah menyelamatkan keluarganya dari kesengsaraan. Dan melalui kejadian ini, hubungan mereka semakin dekat dari hari ke hari. Hiju tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski dia terus melihat tingkah Jinwoo yang tidak masuk akal, dia berusaha untuk percaya kepadanya. Jinwoo yang tidak ingin melibatkan Hiju ke dalam masalahnya memutuskan untuk pergi ke Amerika dan memulihkan dirinya di sana. Perpisahan yang tiba-tiba ini membuat Hiju merasa sangat terpukul karena pada akhirnya dia benar-benar menyukai Jinwoo dan menaruh perasaan kepadanya. You came in like a storm with no warning, swept me off my feet. It was a deadly dance, and I knew if I stayed, I would never leave. 'Cause you had my heart in your hands, soft like a summer, and then it was a deadly dance, and I knew if I stayed, I wouldn't stand a chance. Thunder, lightning, hit me, struck me, right in this heart of mine. I was bound to fall down into your wild winds. You picked me up and hit me right in this heart of mine. Thunder, lightning, lightning, thunder. 1 tahun telah berlalu. Perusahaan Jinwoo di Korea Selatan telah melakukan berbagai macam uji coba pada game memori Alhambra sebelum dirilis secara resmi. Sementara itu, Hiju mendapat surel secara berkala dari Seju, tidak menyadari bahwa itu adalah surat palsu yang dibuat Jinwoo agar dia tidak terus mengkhawatirkan adiknya. Sampai saat ini, kasus kehilangan Seju masih belum menemukan titik terang, tetapi Jinwoo terus berusaha untuk mencarinya. Semua perkembangan memori Alhambra diawasi oleh Park Yang-joo, direktur sementara yang menggantikan Jinwoo selagi dia memulihkan kondisinya. Ketika para pemain mencoba gamenya di tengah kota, Jinwoo datang dengan senjatanya dan menembak musuh satu persatu. Kejadian itu membuat pihak perusahaan terkejut karena seharusnya belum ada player yang memiliki senjata api. Ternyata selama masa pemulihannya, Jinwoo terus menaikkan levelnya dalam permainan. Dia pulang ke Korea lebih awal dan menyembunyikan dirinya untuk terus bermain. Kini dia berada di level 85 dan memiliki banyak senjata untuk menghadapi NPC Hyung Sok yang terus menghantuinya. Meski cedera di kakinya belum pulih, dia tetap semangat untuk menjalani hidup dan terus berjuang untuk memecahkan semua masalah yang tengah terjadi. Hiju memutuskan untuk pindah ke Seoul bersama keluarganya dan dia membuka toko gitar. Mengetahui hal itu, Jinwoo datang ke rumah baru Hiju di mana dia disambut dengan cara yang tidak biasa. Jinwoo pura-pura tidak tahu tentang surel palsu yang dia buat, tapi ternyata Hiju sudah lama menyadari kebohongannya. Pada awalnya Hiju tidak curiga, tetapi sebagai kakak dia akhirnya menyadari bahwa surat itu palsu. Selama ini dia terus mengkhawatirkan adiknya seorang diri dan tidak menceritakannya kepada sang nenek agar dia tidak cemas. Jinwoo mengakui semuanya, mulai dari motif kedatangannya ke Granada dan alasan kenapa dia mau membeli hostel milik Hiju dengan harga tinggi. Hiju yang mengetahui itu merasa telah dikhianati.
Selama ini dia mengira bahwa Jinwoo ingin membantu keluarganya dengan tulus, tapi ternyata itu semua hanya untuk memenuhi ambisinya. Kenyataan tentang adiknya yang masih menghilang membuat Hee-ju sangat sedih, mengingat dia hampir tidak melakukan apapun untuk mencarinya karena sudah dibohongi oleh Jinwoo. Jinwoo meminta maaf dan berkata bahwa hidupnya sudah terlalu kacau untuk memahami perasaan orang lain. Jinwoo menjelaskan bahwa selama 1 tahun ini, dia berusaha mencari petunjuk atas hilangnya Se-ju. Berdasarkan informasi yang dia dapat dari penyidik pribadinya, sebelum menghilang, Se-ju pernah bertemu dengan Marco, seorang pecandu obat terlarang yang memiliki banyak utang. Marco bisa mengenal Se-ju melalui game online dan mereka mulai berteman di dunia nyata. Namun, ketika Marco tahu bahwa Se-ju telah menciptakan sebuah game, dia membawa game tersebut kepada Hyung-sok dan memberinya akses uji coba sebelum dijual. Dan melalui kesepakatan inilah Hyung-sok bisa masuk ke dalam game memori Alhambra. Marco seakan mengambil alih segalanya dari Se-ju dan dia memaksanya untuk mengikuti segala keputusannya. Namun, tidak lama dari itu Marco ditemukan tewas terbunuh. Se-ju panik dan menghubungi Jinwoo untuk meminta bantuan darinya. Saat itu mereka sepakat untuk bertemu di Granada, tapi kemudian Se-ju menghilang dengan misterius saat menaiki kereta. Hee-ju tidak tahu bahwa selama ini Jinwoo merasa putus asa karena terus dihantui oleh NPC Hyung-sok. Tapi setelah melihat berkas penyelidikan, Hee-ju menyadari bahwa pria itu telah banyak berjuang untuk mencari adiknya yang hilang. Pada awalnya, Jinwoo berencana untuk datang menemui Hee-ju setelah dia berhasil menemukan adiknya. Akan tetapi, rasa rindu membuatnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan ini menjadi bukti bahwa dia juga menyukai Hee-ju setelah banyak menghabiskan waktu bersamanya saat berada di Spanyol. Setelah kembali dari Amerika, Jinwoo terus berpikir apa yang sebenarnya terjadi kepada Se-ju. Saat itu dia menduga bahwa sedari awal game tersebut memang sudah rusak dan apa yang dia alami saat ini juga terjadi kepada Se-ju. Jinwoo berspekulasi bahwa pertikaian antara Se-ju dan Marco memancing mereka untuk bertanding dan Marco yang berhasil dikalahkan benar-benar tewas dalam permainan. Sama seperti Hyung-sok, Marco hidup kembali sebagai NPC yang kemudian terus mengejarnya. Namun keadaannya jauh lebih membahayakan karena NPC Marco saat itu memiliki senjata api dan sudah pasti Se-ju tidak punya pilihan selain kabur untuk menghindarinya. Jinwoo menyadari bahwa Se-ju bersikeras ingin menemuinya bukan semata-mata untuk menjual karyanya demi uang, tapi karena dia ingin memperbaiki memori Alhambra yang sedari awal sudah bermasalah. Karena itulah, Jinwoo sampai saat ini terus menaikkan levelnya dalam permainan, berharap bisa menemukan celah yang menjadi penyebab kerusakannya. Jinwoo meminta pengembang di perusahaan untuk membuat area bertanding di area sekolah terbengkalai. Di saat orang-orang mengira bahwa Jinwoo gila, sekretarisnya yang setia berusaha memahaminya dan mencoba memainkan memori Alhambra bersamanya. Namun ketika sekretarisnya itu membentuk aliansi dengan Jinwoo, mereka seakan berbagi nasib yang sama di mana luka yang dia terima dari permainan akan terasa nyata dan NPC Hyung-sok mendeteksinya sebagai target baru untuk dimusnahkan. Ketika Jinwoo mencapai level 90, dia mendapat pesan perkamen yang memintanya untuk datang ke Istana Alhambra di kota Granada, Spanyol. Sistem mengatakan bahwa itu adalah tugas yang hanya bisa dilakukan di sana. Jinwoo mengira bahwa itu adalah pesan yang dikirim Se-ju sebagai master di dalam game. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke Granada, berharap bisa menemukan Se-ju di sana. Perusahaan mendesak Direktur Park untuk segera merilis memori Alhambra. Jinwoo menghalangi rencana itu karena dia tahu bahwa game tersebut rusak dan jelas dapat membahayakan orang-orang. Namun, pihak perusahaan tidak percaya karena penjelasan yang diberikan Jinwoo sulit diterima oleh akal sehat manusia. Jinwoo berjanji bahwa dia akan menemukan Se-ju untuk memperbaiki semuanya secepat mungkin dan akhirnya perusahaan memberinya waktu untuk membuktikan hal tersebut. Hee-ju tidak memahami situasinya, tapi dia tetap percaya bahwa adiknya bisa ditemukan. Ketika Jinwoo dan sekretarisnya tiba di stasiun Granada, keadaan menjadi kacau saat badai tiba-tiba muncul dan musuh mulai berdatangan. Jinwoo terpisah dengan sekretarisnya yang sedang berjuang untuk melawan musuh-musuhnya. Jinwoo terbawa oleh kereta dan permainan berhenti ketika dia meninggalkan kawasan Granada. Jinwoo kehilangan kontak dengan sekretarisnya. Dia kembali ke Granada dan memutuskan untuk memulai tugas rahasianya seorang diri. Permainan memberinya instruksi untuk menyelamatkan master di Istana Alhambra.
Dan setibanya di sana, Jinwoo masuk ke penjara bawah tanah, di mana dia mulai berhadapan dengan musuh yang lebih tangguh. Jinwoo hanya diizinkan untuk menggunakan senjata yang berasal dari Alhambra. Semua senjata yang dia dapat sebelumnya menghilang dan hanya tersisa pedang berkarat. Di saat Jinwoo mulai kewalahan, sekretarisnya datang membantunya, tapi kondisinya terlihat berbeda. Dia berubah menjadi NPC dan mengalami glitching seperti Hyung-sok. Jinwoo menemukan kunci emas sesaat sebelum penjaga istana mengusirnya. Karena tempat tersebut tidak dibuka untuk umum, Jinwoo terpaksa harus pergi meninggalkannya. Dan tidak lama dari itu, pihak polisi dari Granada menemukan sekretarisnya dalam keadaan meninggal. Jinwoo yang mengetahui itu sangat terpukul, dan dia mulai frustasi. Saat kembali ke Korea, keadaan semakin kacau ketika Jinwoo mengalami krisis kepercayaan. Semua orang mulai mengira bahwa dia hanya tergila-gila pada game. Bahkan, rumor mengatakan bahwa dia menjadi gila karena telah membunuh Hyung-sok dan sekretarisnya. Jinwoo berusaha menjelaskan bahwa game memori Alhambra rusak dan dia sedang berusaha untuk memperbaikinya. Tapi tidak ada satupun orang di perusahaan yang percaya kepadanya. Hee-joo berusaha untuk meyakini keputusan Jinwoo dan percaya kepadanya. Dia menyadari betapa besarnya pengorbanan Jinwoo untuk mencari adiknya yang hilang. Dia juga melihat ketulusan dalam dirinya yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Pada akhirnya, Hee-joo memutuskan untuk terjun bersama Jinwoo dan melawan semua pandangan negatif yang menyerangnya. Di saat itulah Jinwoo menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Hee-joo. Sementara itu, ayah Hyung-sok selaku ketua dewan di perusahaan menggiring opini para pemegang saham untuk memecat Jinwoo dari jabatannya sebagai direktur. Dia tidak mau citra baik perusahaan runtuh karena rumor yang beredar. Sejak awal, ayah Hyung-sok hanya mementingkan perusahaan. Dia tidak peduli kepada Soo-jin selaku menantu atau bahkan cucunya yang merupakan darah dagingnya sendiri. Keserakahan itu menutup mata Profesor Cha dari semua permasalahan yang tengah terjadi. Jinwoo terus berjuang walau keadaan tak mendukungnya. Sampai akhirnya dia tahu bahwa error pada permainan disebabkan oleh karakter Emma yang memiliki fungsi istimewa. Salah satu pengembang di perusahaan berkata bahwa Emma diprogram untuk menjaga perdamaian, di mana semua pemain yang berada di dekatnya tidak diizinkan untuk bertarung. Jinwoo menduga bahwa error pada permainan dimulai ketika Seo bertemu dengan Marco di Cafe Alcazaba, tempat di mana Emma diprogram. Saat itu, Marco dibutakan oleh keserakahan. Dia ingin merebut memori Alhambra dari Seo dan berusaha menyingkirkannya. Ketika Marco menyerang Seo dengan senjata sungguhan di hadapan Emma, permainan mengalami glitching, di mana Emma mendeteksi bahwa kejadian itu melanggar peraturan. Di saat itulah memori Alhambra menabrak realitas, di mana keadaan dalam permainan akan menjadi kenyataan. Jinwoo mengalami kejanggalan tersebut saat dia berkomunikasi dengan Emma, dan setiap orang yang beraliansi dengannya akan mengalami kejadian serupa. Di sisi lain, Profesor Cha membuka kembali kasus kematian putranya supaya Jinwoo ditangkap dan rencana perilisan game tetap berjalan. Hal itu sangat merugikan Jinwoo karena dia adalah tersangka utama dalam kasus kematian tersebut. Bagaimanapun, polisi akan terus memburunya untuk diinterogasi. Jinwoo menemui Profesor Cha dan mengajaknya untuk bermain game. Jinwoo ingin dia melihat langsung bahwa memori Alhambra itu rusak dan menunjukkan bahwa putranya Hyung-sok adalah korban dari game tersebut. Ketika Profesor Cha masuk ke dalam game dan beraliansi dengan Jinwoo, dia merasakan bahwa itu benar-benar menembus kenyataan dan mempengaruhi pikirannya. Hyung-sok muncul di bawah kegelapan di mana Jinwoo segera melenyapkannya. Di saat itulah, Profesor Cha mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Jinwoo selama ini adalah kebenaran. Jinwoo tidak mengharapkan balas dendam. Dia hanya ingin Profesor Cha percaya kepadanya. Bahkan, dia memintanya untuk pergi dari Seoul agar tidak terkena dampak dari serangan musuh yang terus memburunya. Direktur Park akhirnya percaya kepada Jinwoo setelah mendapat kesaksian langsung dari Profesor Cha. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk membantu Jinwoo dari kejaran polisi. Direktur Park menyarankan Jinwoo untuk pergi ke luar negeri, tetapi Jinwoo menolaknya karena dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Jinwoo hanya belum siap untuk ditangkap. Musuhnya saat ini bukan hanya NPC Hyung-sok, tetapi juga NPC lain yang diprogram untuk respawn di sekitar kota. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah terus kabur sambil mencari cara untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi.
Sementara Jinwoo terus menghindari kejaran polisi, Hiju memutuskan untuk masuk ke dalam game memori Alhambra dan dia berkesempatan untuk melihat Emma. Setelah melacak keberadaan Jinwoo dan bertemu dengannya di sebuah kafe, Hiju akhirnya menyadari bahwa bertahan di dalam game tersebut bukan perkara mudah. Beruntung, dia tidak akan mati meski terluka parah karena tidak beraliansi dengan Jinwoo dan terjebak di dalam game sepertinya. Jinwoo menghadapi kebuntuan. Dia tidak mendapat instruksi terbaru dan kunci emas yang didapat sebelumnya hanya bisa digunakan setelah mencapai level 100. Setelah banyak bercerita dengan Hiju, Jinwoo mendapatkan kesimpulan baru. Tampaknya game memori Alhambra yang dibuat Seju terinspirasi dari kisah mitologi yang cukup populer di kota Granada. Kisah tentang wanita bernama Fatima yang dipercaya dapat membuka gerbang menuju surga. Hiju teringat bahwa sang adik pernah mencari tahu banyak hal tentang kisah tersebut. Setelah melihat karakter Emma yang dibuat oleh adiknya, Hiju meyakini bahwa dia adalah Fatima yang ada di dalam kisah. Jinwoo menyimpulkan bahwa misi terakhirnya akan berakhir jika dia menyerahkan kunci tersebut kepada Emma, perwujudan sosok Fatima yang dipercaya dapat membuka gerbang menuju surga. Jinwoo berharap semuanya akan kembali seperti semula jika dia berhasil menyelesaikan gamenya. Cedera di kaki Jinwoo pulih hanya ketika server memori Alhambra aktif. Singkatnya, dia bisa berjalan dengan normal saat berada di dalam mode permainan. Walau begitu, dia tidak bisa pergi dengan bebas karena polisi mulai menganggapnya sebagai penjahat. Sementara itu, Hiju yang cemas sangat ingin membantu, tapi Jinwoo menolak karena tidak mau menyeretnya ke dalam arah bahaya. Setelah berjuang naik ke level 100, Jinwoo memberikan instruksi kepada pengembang untuk memprogram Emma di suatu tempat yang dekat dengan dirinya. Emma diprogram di sebuah gereja di mana Jinwoo datang dan segera menyerahkan kuncinya. Permainan selesai dan seperti dugaan Jinwoo sebelumnya, memori Alhambra akan diprogram ulang ketika seseorang telah menyelesaikan misi terakhir. Ternyata kunci emas itu dapat menghapus bug atau error dalam permainan. Jinwoo baru menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari bug ketika Emma menusuknya. Jinwoo menggagalkan tindakan itu karena masih ada yang harus dia lakukan sebelum terhapus. Server memori Alhambra dimatikan dan semua musuh yang berkeliaran di kota lenyap. Jinwoo pergi menemui Profesor Cha dan mendesaknya untuk melakukan jumpa pers. Dia ingin meluruskan kesalahpahaman polisi melalui pengakuan Profesor Cha, lalu menghapusnya sebagai bagian dari bug menggunakan kunci emas. Namun, Profesor Cha yang tidak ingin dirinya terhapus memerintahkan seseorang di perusahaan, berharap Jinwoo akan kewalahan melawan para NPC sementara dirinya bersembunyi. Sialnya, dia sendiri malah bertemu dengan NPC Hyung Sok dan nyawanya tidak terselamatkan. Jinwoo yang berhasil bertahan hidup pergi ke rumah Hiju untuk terakhir kalinya. Setelah mengingat beberapa momen kebersamaannya dengan Hiju, dia kembali ke gereja dan menyerahkan dirinya kepada Emma. Perjuangan Jinwoo berakhir ketika Emma menghapusnya dan mulai memprogram ulang memori Alhambra, termasuk menghapus semua bug yang ada di dalam game tersebut. Direktur Park yang menyadari kejadian itu menyesal, sementara Hiju terpaksa harus merelakan orang yang sangat dia cintai. Setelah apa yang terjadi, Seju kembali dan dia pulang ke Korea untuk bertemu dengan keluarganya. Seju menjelaskan bahwa selama ini dia bersembunyi menggunakan fitur Instance Dungeon, fitur yang memungkinkan player membuat dimensi baru di mana player lain dan NPC tidak bisa melihatnya. Seju sebagai game master menggunakannya untuk mengelabui bug Marco yang terus memburunya saat berada di kereta. Namun, karena game tersebut rusak dan menabrak realitas, Seju benar-benar masuk ke dalam dimensi yang berbeda dan dia terjebak di dalamnya. Selama itu, dia hanya bisa berharap ada seseorang yang bisa menyelesaikan misi terakhir di memori Alhambra. Ketika Jinwoo menyelesaikan misi terakhir dan permainan diprogram ulang, Seju terbebas dan dia kembali tanpa mengalami banyak perubahan. Seju tidak menyangka bahwa game buatannya dapat membahayakan orang lain, dan dia sangat menyesal setelah tahu bahwa Jinwoo mempertaruhkan nyawanya untuk menolongnya. 1 tahun kemudian, perusahaan membangun kembali server memori Alhambra sebelum akhirnya dapat dirilis dan dimainkan dengan aman. Sementara itu, Direktur Park mencoba menerima kenyataan bahwa Jinwoo telah tiada. Dia memimpin perusahaan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk mengelolanya. Permainan augmented reality menjadi budaya baru. Pemerintah menerima perubahan tersebut setelah membatasi area dan waktu bermain demi keamanan publik. Di saat orang-orang bergembira,
Hiju berjuang untuk terus bersabar menunggu kehadiran Jinwoo. Sementara itu, Direktur Park mengutus Seju untuk memimpin anak perusahaan mereka. Orang-orang menyambutnya dengan baik mengingat dia adalah si jenius yang telah menemukan terobosan baru. Ketika Seju bertemu dengan pengembang di perusahaan, dia mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Jinwoo tidak mati. Seju berkata bahwa hadiah menyelesaikan misi terakhir adalah titel atau gelar master. Mereka yang sudah mendapatkan gelar tersebut dapat menggunakan fitur Instance Dungeon yang merupakan representasi dari surga yang ada di dalam game Memori Alhambra. Mereka yang berhasil menyelesaikan misi terakhir akan mendapatkan gelar master dan masuk ke dalam surga. Ada kemungkinan bahwa Jinwoo terjebak di dalam surga tersebut ketika dia menyelesaikan misi terakhirnya. Tapi dia tidak bisa keluar karena setelah permainan diprogram ulang, saat itu perusahaan mematikan servernya. Seju percaya bahwa server menjadi jembatan yang menghubungkan dunia nyata dan dunia virtual. Dan karena server tersebut dimatikan, Jinwoo kehilangan akses untuk kembali. Pada kenyataannya, Emma tidak melenyapkan Jinwoo. Dia hanya berusaha menyingkirkan bug yang melekat pada karakternya di dalam permainan. Karena sekarang Memori Alhambra sudah diperbaiki dan dirilis untuk publik, perusahaan telah menyalakan kembali servernya. Jika memang Jinwoo masuk ke dalam surga, Seju percaya bahwa dia akan segera kembali. Di sisi lain, Hiju pergi ke sebuah restoran di mana dia mendengar percakapan orang-orang tentang player misterius yang mengalahkan musuh menggunakan senjata berlevel tinggi yang belum bisa dimiliki pemain biasa. Hiju menyadari bahwa sosok tersebut adalah Jinwoo dan dia segera masuk ke dalam permainan untuk mencarinya. Semua tekad yang dia lakukan untuk bersabar menunggunya membuahkan hasil ketika Jinwoo kembali. Mereka berdua akhirnya saling bertemu dan itu menjadi awal dari kisah cinta mereka di masa yang akan datang. Tidak ada kemenangan yang dapat diraih jika kita menyerah. Semua hal yang kita perjuangkan akan indah pada waktunya meski itu tidak mudah. Orang yang kuat bukan berarti tidak terkalahkan, melainkan dia tahu kapan harus berjuang dan siap untuk melepaskan. Cinta bisa datang tanpa peringatan dan tanpa disadari telah masuk ke dalam hati. Ketika cinta didasari ketulusan, maka tidak akan ada kata lelah untuk terus memperjuangkannya. Setiap akhir dalam cerita akan selalu menciptakan awal cerita baru, begitu juga dengan perpisahan. Percayalah, pertemuan yang terjadi setelah adanya perpisahan akan terasa sangat indah. Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Been looking for a sweet song, a sign of spring. Waiting for a reason to laugh, to sing. 'Cause I've been spending all my time to figure out just how I've been spending way too many thoughts on what went wrong. But what goes up must come down. Yes, what goes up finally must come down. Hey, at last I'm standing. I know it could be worse. I know it could be broken. We could be crushed. And every word I've spoken could have been my last to you. Instead of spending all my time to figure why you're gone, I've come to this conclusion. In the end, what's done is done. 'Cause
is what